Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo adik-adik, apa kabar? Di mana saja berada? Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11 SMK semua bidang keahlian dengan materi karya ilmiah. Nah, adik-adik pasti penasaran apa sih dari karya ilmiah itu sendiri dan apa saja yang akan dipelajari dalam karya ilmiah ini. Nah, adik-adik jangan lewatkan pembelajaran ini. Silakan lanjutkan penjelasan berikut ini. Pengertian karya ilmiah. Karya tulis ilmiah atau disingkat karya ilmiah dalam bahasa Inggris, scientific paper adalah laporan tertulis atau tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian mengenai suatu masalah yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi etika dan kaidah keilmuan yang ditaati dan dikukuhkan oleh masyarakat umum. Tujuan karya tulis ilmiah untuk dapat melatih hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis atau ide tersurat. Karya ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Para akademisi tidak hanya sebagai konsumen pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi produsen berpikir dan menulis di bidang ilmu pengetahuan. Untuk membuktikan pengetahuan serta potensi ilmiah yang dimiliki oleh penulis. Dapat melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Manfaat karya tulis ilmiah. Untuk melatih dalam menggabungkan beberapa hasil bacaan dari berbagai sumber bacaan. Penulis dapat berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Dapat mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. Dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Mengakrabkan penulis dengan kegiatan-kegiatan perpustakaan seperti menggunakan katalog dalam mencari buku yang diperlukan. Penulis akan merasakan kepuasan intelektual, yakni satu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan satu pengetahuan. Penulis ikut menyumbang bagi perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat sebagai bahan penelitian atau acuan pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Karakteristik karya tulis ilmiah. Tulisan yang dibuat harus mengacu pada teori. Harus lugas, maksudnya tidak emosional, tidak kritis, dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Harus logis, artinya mengacu pada pembahasan yang rasional dengan urutan yang konsisten. Efisien, artinya mempergunakan kalimat, kata, dan bahasa yang baik, sesuai dan mudah dipahami. Efektif, artinya tulisan-tulisan yang dibuat harus ringkas dan padat. Objektif, artinya berdasarkan fakta,
Kerangka karya ilmiah bersifat konkret dan benar adanya, tidak mengada-ngada. Sistematis artinya penulisan dan pembahasan harus sesuai dengan prosedur yang ada. Jenis-jenis karya tulis ilmiah: artikel, makalah, kertas kerja, paper, skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah populer. Artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang ditulis dengan cara yang ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang telah disepakati sebelumnya. Sistematik artikel sebagai berikut: judul, nama penulis tanpa gelar akademik, abstrak, kata kunci, pendahuluan, kerangka teori atau kajian, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Sedangkan makalah adalah salah satu karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah dengan pembahasan berdasarkan data yang ada di lapangan dan bersifat empiris objektif. Sistematika makalah sebagai berikut: pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Kertas kerja atau work paper pada prinsipnya sama dengan makalah, namun pada kertas kerja dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan juga tajam dan dipresentasikan pada seminar yang biasanya dihadiri oleh para ilmuwan. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan para akademisi atau mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan sebelum menyelesaikan jenjang studi. Skripsi adalah salah satu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 sarjana, berisi tulisan yang sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Tesis adalah suatu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 pasca sarjana. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Disertasi adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program S3. Disertasi merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam program ilmu yang dipilih seorang mahasiswa S3. Secara singkat, artikel ilmiah populer diartikan sebagai artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer, bahasa media, atau bahasa jurnalistik untuk dimuat di media massa seperti artikel dalam surat kabar, majalah, tabloid, media online, dan lain sebagainya, termasuk pula dalam kategori penulisan ilmiah populer. Ciri-ciri karya tulis ilmiah: bahasa yang digunakan harus bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata dan kalimat-kalimat efektif dengan struktur yang baku. Sikap penulis dalam karya ilmiah harus objektif, disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif dan tanpa menggunakan kata ganti orang pertama
atau kedua. Struktur karya ilmiah sangat ketat. Komponen karya ilmiah bermacam-macam sesuai dengan jenisnya. Namun pada intinya karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Nah, adik-adik, demikian penjelasan tentang teori karya ilmiah. Dan akan disampaikan struktur, contoh, dan kaidah kebahasaan pada video selanjutnya. Sebagai tugas, buatlah simpulan karya ilmiah sebagaimana penjelasan yang telah disampaikan dalam video pembelajaran ini. Sebagai referensi, silakan adik-adik lihat dan juga boleh dibuka di Google. Semoga dengan pembelajaran karya ilmiah yang telah disampaikan dalam video pembelajaran ini, adik-adik dapat memahami dan mengaplikasikannya serta mempraktikannya ke dalam dunia industri. Adik-adik kelas 11 sebentar lagi akan mengikuti praktik kerja industri. Semoga adik-adik bisa memahami tentang ilmu yang didapat dalam video pembelajaran ini. Demikian adik-adik, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.